Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga karena Kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Kita angkat kembali pujiannya dengan hati sungguh, katakan di hadapan Tuhan. Kau yang memanggil kami dengan masuk Tuhan keselamatan, dan hari-hari kami Tuhan tidak sia-sia bersama. Bahkan Kau punya rencana besar dalam hidup kami, dan kami tidak hari ini kebetulan. Untuk itulah kami berkumpul dan berfirman, sebab dengan firman-Mu Kau akan mengarahkan kami, menuntun kami langkah demi langkah mengenai seluruh rencana-Mu, sehingga tidak ada yang sia-sia dalam hidup kami di dalam Kau. Maka beri kami telinga mendengar dengan baik, urapi kami Tuhan, beri kami roh pengertian untuk mengerti, siap mendengar dan melakukannya. Maka setiap firman yang kami terima, teguhkan dengan tanda-tanda mujizat. Kami siap ya Tuhan, di dalam nama Yesus Saudara yang siap oleh berkat kami. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Haleluya, shalom. Firman Tuhan setiap hari kita perlu, karena manusia tidak bisa hidup dari roti saja, tapi harus dari firman, dari suara Tuhan. Angkatlah firman Tuhan yang diberitakan menjadi suara Tuhan dalam hidup hari ini. Kita melihat PowerPoint-nya dihidupkan. Hari ini kita mau belajar tentang sesuatu yang sedang dan fokus Tuhan kerjakan dalam diri kita.
setelah Tuhan datang menjadi manusia namanya Yesus, dan dia sudah menebus kita dengan harga yang mahal untuk ciptaan dan nyawanya, dan kita diampuni sehingga tidak turut dihukum dengan orang berdosa lagi karena kita percaya bertobat. Lalu kita diselamatkan. Itu yang Tuhan kerjakan pada waktu dia datang ke dunia. Namun dia tidak berhenti setelah itu. Setelah keselamatan, dosa kita diampuni, kita tidak turut dihukum lagi karena dosa kita, karena Tuhan Yesus kayu salib sudah menggantikan kita menerima hukuman itu semua sehingga kita selamat. Maka Tuhan masih bekerja untuk satu hal yang penting kepada hidup kita sebagai orang yang sudah percaya Yesus, yang mengikut Yesus, yaitu mengubah karakter kita. Nah, ini dimulai di rumah rohani, rumah spiritual. Coba teruskan. Banyak orang menyebut dirinya baik hati. Wah, baik, bagus itu baik. Tapi ada yang Tuhan lihat. Tetapi orang yang setia itu akibat dari ketaatan, dan itu menjadi karakter, gaya hidup, sifat-sifat, sikap kita. Namanya setia. Orang yang setia ini selalu mengubah yang buruk jadi baik. Orang yang setia ini selalu mengakhiri apapun dalam hidupnya jauh lebih baik dari semula. Bahkan Alkitab berkata dalam kitab Wahyu, yang terpanggil, terpilih dan setia akan menang bersama Yesus. Jadi setia selalu mengakhiri hidupnya jauh lebih baik. Dan setia ini karakter. Kalau lihat nanti di buah roh Galatia 5:22 sampai 23, maka ada kata setia. Jadi kalau mau melihat orang endingnya bagus, itu karena setia. Nah, setia itu adalah akibat ketaatan yang terus dan menjadi setia. Orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Ini agak sulit. Tapi kesetiaan ini, karakter setia ini luar biasa. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Haleluya. Jadi yang setia ini sampai berpengaruh kepada bersih kelakuannya. Disebut orang benar, bukan hanya dia yang berbahagia, sampai keturunannya pun berbahagia. Ini sedang dibangun di rumah rohani, rumah spiritual, namanya GPD Pemulihan RC. Haleluya. Rumah adalah tempat pembentukan hidup. Jadi kalau saudara tidak ada di rumah, saudara tidak terbentuk hidupmu, sebab rumahlah tempatmu dibesarkan untuk termasuk karaktermu. Makanya kalau ada orang yang jadi jadi orang ke penjara, jadi narkoba dan semua itu, biasanya itu pengaruh di luar rumah. Makanya kita harus bangun rumah kita, rumah yang baik. Haleluya. Karena di rumahlah berhasil tidaknya seseorang dibentuk.
Makanya Tuhan membentuk rumah tangga, keluarga jasmani dan keluarga rohani. Kita di gereja ini disebut keluarga Allah, rohani. Ini rumah spiritual kita, di mana Tuhan melalui firman dan Roh Kudus, ketika kita setia, maka kita akan dibentuk. Haleluya. Di dalam rumah, terutama yang dibangun, hidup kita secara spiritual. Karena kalau kita hanya dibentuk dari luar atau secara manusiawi, itu belum sempurna dan belum pada yang sesungguhnya. Sehebat-hebatnya kita dibentuk karena agama, karena etika, itu saudaraku masih dangkal. Alkitab bilang sesaleh-salehnya orang karena etika dan agama di mata Tuhan masih seperti kain lap yang kotor dan busuk, belum sesuai dengan targetnya Tuhan, belum sesuai dengan standarnya Tuhan. Maka Tuhan tidak memulai dari luar, Dia memulai dari dalam. Makanya ketika kita bertobat, percaya terima Yesus, yang dibaharui roh jiwa kita, roh kita duluan, baru menyusul jiwa kita, baru tubuh kita, baru dunia kita nanti. Itu perubahannya Tuhan kerjakan permanen. Maka di rumah Tuhan, terutama yang diubahkan, yang dibaharui rohmu. Ya, waktu kita belum bertobat lahir baru, roh kita sudah kotor. Roh kita terpisah dari Allah, mati, artinya terpisah dari Allah. Tidak ada kehidupan ilahi dalam diri kita, tapi kehidupan duniawi, kehidupan yang di luar Yesus yang memenuhi kita, sehingga kita semakin seperti dunia ini. Tapi ketika kita mengambil keputusan mengikuti Yesus, percaya terima Yesus dengan pertobatan, maka kita dimulai dibasuh, dibersihkan, lalu dilahirkan kembali, dilahirkan secara roh, secara spiritual, menjadi ciptaan baru, rohnya, spiritnya, dalamnya. Dan itulah intinya. Tubuh saya ini tidak ada arti kalau roh saya terpisah dari tubuh saya. Jadi orang yang meninggal itu adalah rohnya terpisah dari tubuhnya. Jadi Anda bisa bergerak bukan karena darahmu masih ada, betul darah itu ada, tapi saudaraku, ketika roh kita meninggalkan tubuh kita, jantungnya berhenti, darahnya mati, semua nggak berfungsi. Ya, akhirnya sama dengan tanah, maka dikembalikan kepada tanah. Nah, jadi secara roh, dan ini paling penting. Haleluya. Allah ingin membangun kita menjadi Sion di muka bumi. Sion itu dalam perjanjian lama itu adalah kota di Yerusalem, atau kota di mana Yerusalem dibangun. Satu bukit, satu gunung, di mana kota Yerusalem atau Sion dibangun. Dan Sion itu adalah rumah Tuhan, tempat bait Allah dibangun. Dan Tuhan mau saudara dibangun menjadi Sion di muka bumi. Sion adalah gereja yang musual, gereja yang tidak biasa-biasa, gereja yang istimewa dan berbeda. Oh, berbeda sekali. Jadi gereja itu bukan kumpulan sosial, lebih dari itu. Memang ada sosial, bukan hanya persatuan-persatuan, enggak, lebih dari itu. Sion itu kota Allah, Sion itu tempatnya Allah beraktivitas. Ketika kita bicara kota, maka di situ semua ada. Saudara pergi ke kota, saudara selalu belanja. Orang yang jauh dari kota agak sulit. Tapi kalau orang sudah dari kota, semua ada. Ya, apa yang tidak ada di desa, apalagi desa terpencil, ada di kota semua.
Karena yang dari desa akan dibawa ke kota. Mau sayur, tomat, apa semua ada di kota. Nah, di kota Tuhan mau bangun kita menjadi Sion di muka bumi ini, semua ada. Haleluya. Makanya Sion atau gereja itu menjadi sumber semua, sumber kesehatan. Satu saat orang tidak bergantung lagi ke rumah sakit. Sekarang masih rumah sakit. Karena pusat kesembuhan itu Sion atau gereja. Nah, pusat pendidikan, pusat politik semuanya ada di Sion. Karena Sion itu kota Allah di muka bumi. Anda mau dibangun menjadi Sion. Haleluya. Nantilah saudara harus dibangun secara spiritual di rumah rohani. Dan terutama yang mau dibangunnya adalah karakter. Di dunia sudah ada pendidikan, sudah ada semua secara manusiawi. Tetapi beda dengan Sion. Gereja tidak biasa. Gereja istimewa dan berbeda sekali. Dan satu saat ketika Sion ini sudah terbangun, rumah Tuhan di atas gunung-gunung, itu disebut Sion, yaitu gereja, melebihi gunung yang lain, maka bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun ke Sion. Dan mereka berkata, kita akan mendengarkan suara Tuhan, dan di sana kita belajar jalan-jalannya. Haleluya. Dalam Ibrani 12 ayat 22, Bukit Sion adalah kota yang hidup. Saudara mau dibangun menjadi Sion, kota Allah yang hidup. Semua ada. Haleluya. Haleluya. Kalau zaman dulu hamba Tuhan seperti saya ini yang menjadi sumber pola, dan dari sana banyak orang belajar. Contoh para nabi, imam, dan raja yang dipilih Tuhan. Dan secara khusus Roh Kudus ada pada orang ini. Makanya kalau zaman dulu kalau raja mau dilantik, maka nabi yang melantiknya, yang menjadi penasehatnya. Bahkan dia yang menyatakan tentang bagaimana kerajaan itu. Maka para raja dan bangsa harus mendengar para nabi itu yang menjadi wakil Tuhan. Dan nabi ini tahu semua hal. Bahkan dalam peperangan, kalau kita baca di Alkitab, selalu ditanya sama nabi, bagaimana? Apakah kami menang? Apa yang harus kami lakukan? Karena apa? Karena Tuhan mau kumpulan orang percaya semua yang dibutuhkan ada di sana. Sekarang gereja yang menjadi wakilnya. Haleluya. Jadi di dalam gereja itu semua sebenarnya ada. Kenapa? Karena Allah sumbernya ada di tengah-tengah kita. Dan itu mau diberikan kepada kita. Dan Tuhan kalau mau memberikan, dia harus lihat dulu orangnya. Dia harus siapkan dulu orangnya. Dan orangnya harus dapat dipercaya dulu. Karena Alkitab bilang, percayakanlah kepada yang dapat dipercaya. Nah, Tuhan percaya kalau Anda memiliki karakter. Salah satu karakter yang dicari Tuhan adalah kesetiaan. Haleluya. Kenapa kok terus kamu balik-balikin? Gak usah, aku aja dari sini. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, kota sampai malaikat pun ada di sana. Saudara tahu ketika kita memuji menyembah Allah dalam roh kebenaran, malaikat sangat tertarik, Bapa di surga sangat suka. Makanya saudaraku yang dikasih Tuhan,
yang paling penting dalam ibadah kita ini menurut Tuhan adalah pujian penyembahan. Haleluya. Yohanes sempat dikatakan dia menghendaki pemuji penyembah Allah dalam roh kebenaran. Bagi kita yang penting adalah firman Tuhan. Maka dia berfirman. Kalau yang lain itu di bawah firman Tuhan. Dapatkanlah firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan sudah ada semua. Haleluya. Makanya luruskan dulu motivasi kita. Kalau motivasi kita datang ke gereja tidak dapat, maka saudara tidak mendapat yang sesungguhnya. Artinya kau tidak akan sampai kepada tujuan Tuhan. Kalau memang saudara misalnya datang ke gereja hanya buang suntuk, suntukmu terbuang, kau gak sampai kepada rencana Tuhan. Iya, karena ada saya perhatikan anak Tuhan, pelariannya ke gereja lumayan lah daripada pergi ke yang lain kan. Jangan, tidak salah pelarianmu ke gereja, tetapi bukan itu tujuan. Banyak orang di pelayanan kita ini sudah disembuhkan, tapi motivasinya hanya sampai disembuhkan, sampai diberkati. Akhirnya gak sampai pada tujuan. Memang kalau kita ikut Tuhan disembuhkan, diberkati, tambah pintar, iya. Tetapi engkau hanya untuk itu motivasimu, tujuanmu, dan kau satu tujuan dengan Tuhan. Tujuan Tuhan ini, kau mau dibangun di Bukit Sion menjadi kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi di muka bumi. Bahkan bertemu dengan para malaikat, kumpulan yang meriah, yang penuh sukacita kemenangan. Jadi ganti motivasi tujuanmu dalam datang kepada Tuhan. Pertama, ingin bertemu dengan Tuhan, maka kau memuji, memuliakan Dia, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, dengarkan firman-Nya. Firman-Nya yang penting. Di dalam firman-Nya semua ada, dan firman-Nya mengubahmu, membuat kau sampai pada tujuan. Yang paling penting yang Tuhan kerjakan bukan sekedar menyembuhkan, memberkatimu, membentuk karaktermu. Jadi kalau karaktermu tidak terbentuk, sia-sia kau beribadah. Walaupun kau diberkati, kau hanya sebatas dapat sesuatu yang duniawi. Kalau kita mati nanti, kita tidak bawa harta kita, apapun yang kita miliki di dunia. Kenalan kita pun nggak laku surga. Yang kita bawa nanti adalah perbuatan-perbuatan kita. Artinya karakter kita lah yang menyertai kita. Jadi luar biasa kota Allah ini, semua ada. Ya, makanya jangan heran saudaraku, begitu satu orang anak Tuhan di mana itu? Di Kalimantan atau Sulawesi? Andi Simon. Seluruh orang pergi ke sana hanya untuk cari kesembuhan. Anak Tuhan masih mengerjakan sebatas kesembuhan melalui hamba. Kesembuhan itu kehendak Tuhan, tapi bukan itu tujuan Tuhan. Haleluya, haleluya. Suatu saat saya berdoa, kita berdoa, bukan hanya kesembuhan. GPD kemudian RC atau perapat bukan sekedar pusat kesembuhan. Haleluya. Di mana Tuhan hadir mengajar kita mencapai tujuan Tuhan. Kesembuhan ada Tuhan, ada kesembuhan. Ada api, ada panas. Tapi panas itu belum tentu api. Haleluya. Ada api pasti ada terang, tapi terang itu belum tentu api. Nah, jangan dibalik. Di rumah spiritual kita punya kriteria tinggal di rumah Tuhan.
di rumah kami yang sedang belajar kos, ada kriteria. Sampai-sampai karena nggak memenuhi kriteria harus kami mohon maaf. Haleluya. Jadi orang yang hidup di bangun Tuhan menjadi rumah rohani, di rumah spiritual, ada kriterianya kalau saudara mau dia. Di dalam rumah harus dibentuk menjadi anak sejati. Haleluya. Menjadi anak sejati. Apa bedanya anak yang tidak sejati dengan anak yang sejati? Beda, udah tahu Pak. Ya kan? Kami didik anak-anak di rumah, semua yang anak kandung maupun yang tidak anak kandung, belajar di rumah menjadi anak sejati. Kenapa? Istilah anak kos dengan anak sejati beda. Kami tidak buat mereka anak kos. Kalau anak kos itu beda itu prinsipnya. Kalau anak kos itu yang penting bayar uang makannya beres, tak penting dia yang lain. Nah di rumah kami nggak ada gitu. Semua berlaku seperti anak kami. Harus nyuci piring, harus semua kayak di rumah. Karena apa? Karena mereka juga ada di rumah rohani ini, jadi mereka harus dibentuk dari anak sejati. Gak ada yang angkat kaki, udah bayar makan kok kami enggak, semua nurut, nyangkul sana, lap sana, semua harus ikut. Haleluya. Karena mereka juga ada di rumah rohani ini, karena memang wajib setiap orang kos harus di rumah rohani dibentuk. Karena kami mau mereka seperti apa yang Tuhan mau. Jadi mereka harus dibentuk menjadi anak sejati. Iya, anak sejati itu ikut berperan membangun rumah. Jadi dia punya tanggung jawab tentu sesuai dengan levelnya, kemampuannya, karunia, talenta, tingkat iman, pertumbuhan rohaninya. Tentu anak yang umur 3 tahun tak mungkinlah disuruh masak nasi dan sebagainya, kan belum mengerti. Dan semua ada tugas. Haleluya. Harus dibentuk demikian. Anak di rumah, anak sejati. Nah, saya kasih contoh anak sejati. Saudara, satu ketika seorang bapak membawa banyak orang di mobil, dan dia supirnya, bapak ini. Lalu suatu ketika mereka sedang mau menuju satu tujuan, tiba-tiba mobilnya rusak. Belum sampai tujuan mobilnya rusak. Lalu saudaraku, si bapak ini berusaha memperbaiki mobil ini untuk bisa segera melanjutkan perjalanan mencapai tujuan. Apa yang terjadi? Lalu banyak orang di mobil ini mulai sembuh. Banyak lagi yang ini lagi, mobilnya supirnya banyak itu. Tanpa ikut membantu bapak ini mencarikan solusi bagaimana cara memperbaiki motor ini. Lalu mereka mulai menuntut, bagaimana nih Pak? Bagaimana nih? Kok begini, begitu, begitu? Bapak pula suruh bawa mobil, masa bisa rusak? Mulai ribut. Akhirnya gak puas ini yang ada di mobil ini, akhirnya dia carikan mobil, lalu mereka pergi menumpang ke mobil yang lain. Dan hanya ada satu anak yang tinggal bersama bapak ini. Sudah tahu siapa anak ini? Itu anak sejatinya. Haleluya. Jadi di gereja kita harus belajar anak sejati. Jangan hanya melihat persoalan lalu ribut lalu pergi cari yang aman. Kalau anak sejati enggak, dia akan tunggui bapaknya, dia akan bantu bapaknya sebisanya supaya mobil ini boleh sampai bersama bapaknya. Nah, beda dengan yang bukan anak sejati, ya kan? Haleluya. Di dalam rumah harus menerima teladan, karena teladan itu sumber anugerah.
Sumber anugerah adalah orang yang menjadi teladan yang harus diikuti. Haleluya. Biasanya para pemimpin-pemimpin di rumah rohani selalu menyampaikan arahan-arahan, baik itu langsung firman Tuhan atau yang lain. Dan biasanya mereka menghidupinya. Saudara harus mengikutinya. Haleluya. Dengan cara saudara mengikutinya, Anda sedang hidup di dalam rumah rohani dan Anda sedang mengikuti Yesus. Karena Anda tidak bisa mengikuti Yesus secara langsung, tapi Tuhan mengutus utusannya dalam hidupmu di rumah rohani untuk Anda ikuti. Sumber anugerah adalah orang yang dipercayakan Allah untuk mensesat hidup saudara, bukan orang yang saudara sukai. Kadang seperti itu. Orang Batak aja pernah bilang begini, risi-risi hatani jolma, labuk-labuk hatani ibu. Hati-hati. Kadang yang agak kasar itu bukan berarti gak bagus, tapi hati-hati. Ngomong yang begitu manis-manis, hati-hati. Ada istilah orang Batak dan mengakui orang Batak. Kalau orang Batak itu kayak durian nih, di luar kayak tajam, tapi dalam manis. Tapi ada juga bilang, kalau orang ini di luarnya manis, di dalam busuk katanya. Kadang-kadang terbalik ya. Makanya ada istilah orang. Itu gak benar istilah itu. Lalu saudara sakit hati dan keluar dari gereja. Lalu kita tanya, kenapa keluar? Dia katakan, kalau orang lain yang menyakiti hati saya mampu mengampuni. Ini orang yang dekat dengan saya di rumah rohani. Saudaraku yang dikasih Tuhan gak benar. Karena kita bilang besi menajarkan besi, manusia menajarkan sesamanya. Bisakah batu bergesekan kalau jauh? Bisa. Maka pergesekan itu sering terjadi dengan orang-orang dekat, di rumah tangga, kan? Di gereja seperti ini. Karena orang-orang dekat mulai yang dipakai Tuhan mengasah, membentuk, apalagi pemimpin-pemimpin Bapak rohani. Haleluya. Kalau yang jauh-jauh itu apa? Yang jauh-jauh itu kayak melihat gunungnya. Kalau dari jauh kan gunung cantik kali lah, dekatlah gunung itu. Batunya lah, durinya lah. Kadang-kadang gitu. Yang dekat itu baru tahu, dan mereka yang paling tahu, dan Tuhan akan membentuk melalui orang-orang dekat. Jadi kalau kau gagal dibentuk di rumah jasmani, di rumah rohani oleh orang-orang dekatmu, ya sesungguhnya kau belum mengerti apa artinya itu. Bisa ada di rumah. Di dalam rumah menjadi anak sejati adalah mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan sedap. Maka saya selalu dengungkan begini, kalau Tuhan gampang kita menebak di mana dia. Kalau dia orang tua, maka kita bisa cari dia di 3 tempat. Kalau dia anak Tuhan, kalau tidak di gereja, di pekerjaan, atau di rumahnya. Kalau anak muda yang lagi sekolah, 3 tempatnya itu, gak jauh-jauh.
di sekolah, di gereja, di rumahnya. Selain itu, ini ada apa dengan? Jadi ketika ditanya, mana Bapak? Kalau nggak di rumah dia berarti di dua tempat. Makanya saya selalu nanya begini, tapi seringkali jawabannya ada bohong-bohongnya. Halo, apa kabar? Di mana kamu? Oh, di rumah, padahal nggak di rumah. Ada kebiasaan karakter bohong. Yang nggak ada masa depan bagi orang bohong. Yang ada adalah ya hukuman. Karena Tuhan akan mengajar orang-orang yang nggak mau diubah. Haleluya. Jadi harus tertanam ibarat pohon, tanam dia. Apalagi tanahnya memang subur dan cocok, tertanam pasti. Tertanam itu ada, saudara mendapatkan segala sesuatu untuk pertumbuhan rohanimu di rumah Tuhan, seperti pohon yang ditanam di tanah. Jadi kalau ada anak Tuhan 10 tahun beribadat, tapi saudaraku tidak bertumbuh rohaninya, tidak berubah, itu karena tidak tertanam. Haleluya. Jadi kita harus tertanam. Ya, tertanam. Kenapa pohon tertanam di samping supaya hidup? Karena kalau pohon nggak ditanam, ini ada pohon ditanam minimal di pot ya kan? Kalau enggak mati dia. Karena dia mendapatkan semua apapun yang membuat dia tumbuh hidup adalah dari tanah itu. Kan dia harus ditanam. Karena di situ segala sesuatu itu dibutuhkan. Sebenarnya dalam Tuhanlah semua yang Anda butuhkan yang terbaik. Dan Tuhan ada di rumahnya. Dan Tuhan menjadi sumber di rumahnya. Dan kalau kita harus tertanam di sana, supaya semua kita butuhkan untuk buat kita bertumbuh dan sampai berbuah yang banyak, itu ada di rumahnya, di rumah spiritual kita. Maka kita harus tertanam. Haleluya. Kita harus terlibat. Kita harus dibentuk. Kita harus, saudaraku, diajari dalam rumah spiritual seperti di rumah jasmani. Lalu nanti dia berbuah sampai pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, artinya bagus. Ada gambar anak-anak dulu diajari mamanya memakai ini ya. Ada waktunya nanti dia akan menggantikan tugas ibunya, dan ibunya bisa mengerjakan yang lain. Lalu rumahnya bertumbuh. Terlibat. Makanya di sini sudah dilatih, khususnya orang muda, orang tua belum. Jelas saya lihat juga orang tua perlu dilatih juga. Datang jam sekian, kata pemimpinnya, datang. Ayo, berfungsi karena ini tempat rumah rohani. Supaya apa semua bersih semua. Jadi bukan hari Minggu datang, lalu nanti ada yang rusak apa semua, kotor mesin, apanya lantainya cepat dengan gereja ini. Karena dia anak di rumah, kotor kali. Tak ada beresin orang-orang di gereja ini. Kayak apa ini dia berabunya, seolah-olah dia bukan anak sejati. Kan banyak gitu kan, langsung tukang kritik dia datang. Nah dia kan tempat apanya pun nggak bagus, susunan bunganya pun nggak ini kan. Karena dia anak di rumah, dia ikut membangun. Kayaknya anak-anak muda dilatih mereka tunduk sama pemimpin dan diberitahu untuk apa dilakukan. Kadang-kadang ada disuruh membersihkan kamar mandi WC. Udah keren-keren gini dan suruh bersih WC.
di rumah gua aja tak tuh bersihin WC, nah justru itu masalah. Kau dilatih dulu di sini. Haleluya. Rumah rohani tempat kita dibentuk. Oke. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanku. Ya, sebagai pemimpin, sebagai yang lebih rohani, kita harus menjadi teladan. Amin. Kita nasihati anak kita yang lebih besar. Kau lebih besar, kau siabangan, harus jadi contoh bagi adik-adikmu. Begitu. Tapi juga orang tua harus jadi contoh bagi anak-anak, ya kan? Jangan bilang aja. Mendidik itu dua arti. Mengajari dan memberi contoh. Itu artinya mendidik. Jangan hanya membilang aja, mengajari aja. Kau yang malasan gereja kau, rajin kau, dia tak pernah gereja. Itu bukan mendidik. Itu hanya mengajar. Iya, kalau anak ini pandai, biasanya kalau pandai kritis dalam hatinya. Kau mau bilang aja nih kau aja tak pernah gereja. Nah, berarti ajaran itu tak masuk. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Dia Allah mengerjakannya melalui didikan yang diberikan oleh para pemimpin-pemimpin. Dalam rumah spiritual di gereja ini, rumah rohani kita ini, karakter kita lah yang terutama dibentuk sampai seperti Yesus. Menang tidaknya kita itu selalu ini ukuran karakter. Apalagi di luar. Takut akan Tuhan itu artinya tak mau dia melakukan yang salah di mata Tuhan. Tak mau dia menyakiti hati Tuhan, sehingga dia menjauhi segala yang jahat. Padahal Tuhan itu tidak kelihatan. Dari mana dia bisa memiliki karakter seperti itu? Karena dia dilatih di rumah rohani oleh para pemimpin-pemimpin yang menjadi wakil Tuhan. Kalau dengan orang yang kita lihat aja kita enggak tunduk, apalagi yang tidak kita lihat. Kalau waktu di rumahmu anakmu enggak mau patuh, berkeliaran suka-sukanya, apalagi dia nanti tidak melihatmu pergi ke Jakarta merantau, harus lihat Tuhan. Tapi kalau sudah terlatih dia di rumah, apalagi sudah mengerti. Baru-baru ini aku pergi karena agak kebanyakan duduk katanya, jadi agak sedikit punggungku sakit. Lalu kusuruh ibu carikan tukang kusut. Ya ada alasan sehingga tidak mau. Dia pergi aku orang buta di sana, tukang khusus. Lalu cakap-cakap, pokoknya orang Batak. Saya kagum lihat orang buta ini. Rupanya kalau orang buta kan cari makannya yang gimana lah, anaknya ya gimana menyekolahkan itu kan. Saya tanya berapa anak tidak. Cuma dia ceritakan anak pertamanya itu ada di Taiwan, sedang mengambil S3. Luar biasa. Dia dulunya lulusan dari UGM S1-nya, S2-nya ke Taiwan, terus lanjut S3-nya di Taiwan. Wah, luar biasa Bapakku bilang. Keberhasilan seorang orang tua bukan melihat dia sudah hebat, rumahnya, sawitnya banyak. Bukan itu. Keberhasilan orang tua adalah kalau anaknya berhasil. Pak, walaupun kau tukang kusut, kau sudah berhasil melebihi saya. Saya sekolahnya tinggi. Bapak apa? Bisa sekolahkan anak
sampai ke luar negeri, S3. Luar biasa. Haleluya. Berarti bapak ini mengajari anaknya. Dia ceritakan bagaimana dia mengajari anaknya. Beginilah Pak, memang faktor itu anak ini juga ya. Anak ini tahu diri. Banyak anak-anak gak tahu diri. Dianggapnya dia kaya karena kekayaan orang tuanya, itu gak tahu diri. Udah sok kaya, itu gak tahu diri. Wah, saya senang selama dia khusus selesai cerita, sedang cerita dengan dia. Anaknya yang kedua juga, saudaraku, sarjana juga. Kok bisa Pak? Nah, itulah. Kalau saya bilang anugerah Tuhan itu Pak ya. Iya. Tapi memang kita didik anak kita dan anak kita ini tahu diri. Bayangkan. Jadi anak-anak muda harus tahu diri, amin. Jangan sok kaya padahal gak kaya. Kalaupun kaya itu kan orang tuamu. Haleluya. Sedikit orang muda ambil kan. Gak nyambung. Iya. Dan saya bilang, wah berarti si anak bapak itu kayak saya. Kenapa? Aku hanya mampu sekolahkan orang tuaku sampai SMA tamat. Tapi setelah SMA baru aku tahu diri, begitu. Sadar aku. Makanya aku mulai belajar walaupun agak terlambat saja. Dan saya kuliah S1, S2 sampai S3 biaya sendiri saja. Tahu diri. Amin. Berarti anak itu dibentuk di rumahnya, makanya jadi hebat secara jasmani. Apalagi sempat dibentuk dia secara rohani juga bagus. Di atas segala bangsa. Haleluya. Jadi Tuhan di dalam rumah rohani ini yang paling Tuhan mau concern ini karaktermu. Kalau enggak hanyut kamu nanti. Banyak orang di sini udah diberkati luar biasa, hanyut. Saya sudah khotbah di hari Jumat yang lalu. Apa judul khotbah saya? Uang dan iman. Kalau Anda kaya bukan dengan cara kekayaanmu membahayakan. Salah satu bahayanya lebih gampang unta masuk lubang jarum daripada kau masuk kerajaan surga. Orang kaya yang kaya di luar Tuhan bukan dengan cara Tuhan mempersulit dia masuk surga itu, tapi mempermudah dia jatuh. Itu pun sedikit orang yang kaya. Itu pun harus banting tulang susah payah. Tapi anak Tuhan gak sesulit itu. Amin. Karena kekayaan itu berkat terkecil yang mau Tuhan beri. Ada berkat yang lebih besar. Keselamatan, sukacita dan sejahtera dari Roh Kudus itu berkat terbesar. Kesehatan itu berkat terbesar. Sakit kau gak ada gunanya uang itu. Dan belum tentu uang itu bisa membayar supaya kau sehat. Belum tentu. Dan banyak orang sakit, orang kaya sekarang gak bisa pakai uangnya dia bisa bikin sehat. Nah kita udah belajar sehat itu 80% diakibatkan roh jiwa kita tenang. Hanya dekat Allah kita tenang. Dan kita punya antibodi, anti racun, anti oksidan dan apapun yang dibilang-bilang orang itu. Kalau kau memiliki sukacita dari Roh Kudus, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kau sudah punya, walaupun kau belum divaksin misalnya, tapi nggak salah juga divaksin. Karena divaksin pun belum tentu kau kebal terhadap corona. Haleluya. Jadi 20% kurang itu faktor pola hidup, pola makan, pola kayak saya kan, ada sedikit polanya yang kurang. Jadi kalau karaktermu tidak terbentuk menjadi seperti karakter Yesus, tak bisa, pasti jatuh kau. Sedikit nanti disinggung kawanmu, kau pasti jatuh, beraju gak datang gereja lagi. Kalau kau gak datang gereja,
jauh dari rumah Tuhan, bahaya. Pengaruh dunia ini akan kau alami. Seperti anak yang hilang. Begitu kelaparan, dunia kelaparan dia. Dan dia mau cari hidup ampas sampah. Ikan dan babi, cari-cari. Dan di rumah Tuhan semua yang terbaik ada. Jadi jangan mau anak yang hilang apapun alasannya. Haleluya. Kalau soal kau sedang digesek, ya memang karena kau perlu digesek. Haleluya. Batu itu menjadi berlian, permata yang sangat mahal karena digosok ya. Jangan kau pikir pergi ke gunung-gunung ada batu langsung dapat berlian berkilo-kilo. Enggak, batu biasanya digosok dia, baru berkilo dia, dibentuk dia, baru harganya bisa sampai 10 miliar. Kalaupun kalau digosok akan kau sangat mahal. Haleluya. Nah, kenapa orang masih belum seperti berlian dia, tapi udah lumayan lah untuk standar Indonesia? Si Ahok hanya emosinya terlalu dia kekurangan. Jujurnya hanya dengan kinerjanya sampai banyak orang menginginkan dia jadi presiden atau jadi menteri, sekarang komisaris utama. Padahal belum sampai seperti itu. Karena dia masih terlalu marah-marah dan sebagainya kan. Bayangkan sampai di kadang-kadang dia menjadi apa? Ibu kota baru itu nanti. Karena apa? Nah itu tadi salah satu karakter. Sampai ada temannya pengusaha, udahlah kalau nggak ada pekerjaan, bukan pekerjaan, kau pegang ini semua. Kenapa kau percaya? Ya aku percaya kalau kamu ambil uang, kenapa nggak waktu kau dulu waktu gubernur ngambil uang? Aku percaya deh kau nggak akan korupsi. Nah, itu termasuk karakter ya kan? Mahal itu, jarang di Indonesia seperti itu. Makanya Jokowi menjadi presiden terbaik di dunia sekarang. Karakternya itu masih karakter manusiawi yang terbentuk mungkin oleh keluarganya. Apalagi kalau kita dibentuk dengan karakter seperti ini, kita bisa dipromosikan di atas segala bangsa. Haleluya, haleluya. Dan Tuhan sangat percaya sama orang seperti ini. Gampang Tuhan mempromosikan kita. Dikasih Tuhan pun uang kita berapa puluh triliun, kita gak akan jatuh. Tapi coba dikasih sama orang yang serakah, jatuh ya ampun. Jadi bukan kurang panjang tangan Tuhan, bukan kurang panjang telinganya mendengar Tuhan tolonglah, bukan. Tapi sering kali kita yang salah dosa, karakter kita yang membuat kita salah dosa. Sedikit mau dibentuk Tuhan merajuk, sedikit ditegur Tuhan marah sakit hati kan gitu. Jadi maunya apa? Ya suka-suka lah katanya. Tapi nyanyinya suka-sukamu Tuhan. Ya itu kan nyanyi. Aslinya kan gak begitu. Gak ada di sini tuh, amen. Dicoba. Ini sebenarnya baik, orang baik banyak nampaknya. Yang setia di mana kita dapat? Nah, di rumah Tuhan harus. Kalau di luar nggak akan dapat. Makanya banyak saya dengar bukan kritik sama pemerintah itu, Pak. Ya masa itu bupati, masa itu menteri, begitu dia jadi menteri, hanyut dia. Gak bisa dilakukan. Karakter. Kalau ngomong siapa nggak bisa, tapi karakter membuktikan. Aslinya itu karakter. Pada waktu sedang mengalami kesulitan, tekanan, disitulah nampak karakter. Kalau waktu kau diberkati tenang-tenang, semua suci, semua salom. Begitu disakiti, nggak bisa salom lagi. Padahal Tuhan mengizinkan itu untuk menghancurkan kekerasan hatimu, kesombonganmu, supaya kau belajar rendah hati.
Karena Tuhan suka dengan rendah hati, mengasihi menyukai orang rendah hati, dan akan meninggikan orang rendah hati. Bayangkan itu hebatnya karakter. Masih rendah. Ya, sampai di mana sekarang karakter? Belajarlah taat dalam mengasihi. Amin. Belajarlah taat mengampuni, kemurahan hati. Belajar taat, timbul karakter. Nanti salah satu yang paling kuat nanti dalam dirimu, setia. Itu kan menghantarmu naik, endingnya yang terbaik. Di dalam rumah spiritual ada 5 hal yang supaya kita sampai kepada Sion, supaya kita dibentuk menjadi rumah Tuhan di atas bukit gunung-gunung tinggi. Tuhan mau mengangkat kita di atas segala bangsa. Pertama, ganjaran atau konsekuensi atas perbuatan saudara. Tuhan mau kita dibentuk. Jadi kalau ada kita salah, maka Tuhan ajar kita bertanggung jawab. Bertanggung jawab, harus mengakuinya, bertobat dan berjuang bangkit. Haleluya. Yang kedua, teguran karena saudara melakukan kesalahan. Anda harus siap. Mana ada anak kita jadi kalau nggak pernah ditegur? Memangnya anak itu sudah baik dari lahir sampai pemudanya? Nggak ada. Namanya apalagi anak belum lahir baru, payah itu. Tapi kalau sudah lahir baru sudah lebih mudah. Asal mau aja gitu. Nggak ada itu. Makanya kalau ada orang tua yang pernah memukul anaknya untuk tujuan tertentu, itu orang tuanya udah salah itu. Bukan berencana, berarti harus dipukul Pak supaya baik, tidak. Tapi namanya kita mengajar, kadang-kadang dicambuk akan terasa sakit, memang tidak nyaman bagi daging manusiawi saudara. Kalau kita menderita daging secara daging manusiawi, kita sedang diajar berhenti buat dosa. Makanya berpuasa itu, berdoa itu sakit bagi manusia lamamu, kebiasaan lamamu, dagingmu. Tapi kalau kau mau, kau sedang berhenti berbuat dosa dan sedang terbentuk dirimu. Jadi penderitaan daging, penderitaan badani karena diajak, ditegur, dicambuk, tidak penting. Itu tujuannya untuk kita tahu kebenaran, tahu konsekuensi kesalahan, akibat kesalahan, dan kita sedang dibentuk. Makanya kalau boleh diajar aja, nggak usah dihajar. Anak-anak harus dihajar, kalau nggak diajar nggak mau. Udah 3 kali ku bilang, baru dihajar. Tapi kalau sekali 2 kali bisa dilakukan, nggak perlu dihajar, cukup diajar. Amin. Haleluya. Jadi anak yang suka dihajar, tahu dihajar, dipukul, dicambui, dimarahi. Memang anak ini ya agak sedikit lah kurang cepat pandai. Dikoreksi, sumber anugerah menunjukkan jalan yang benar ketika dikoreksi. Kadang-kadang Tuhan memakai Bapak rohani, pemimpin kita, tidak harus begini ayat firman Tuhan, tidak mesti begitu. Kadang-kadang bahasa manusiawi, tapi ada tujuan yang terbaik bagimu. Karena kalau kau mengalami kesulitan di sana, mengalami masalah di sana, masalah itu akan mengganjal untuk maju. Maka kadang-kadang Bapak rohani, pemimpinmu tidak hanya menyampaikan demikian firman dari ini, nggak mesti begitu. Kadang-kadang begini, Pak Siboro, jual itu sawitmu yang ada di Sungai Siari. Kau udah tua, saya tahu jalannya. Jangan kau pikir mudah, memang semangatmu kuat. Kalau kau nanti celaka patah kakimu, gak mampu nanti yang sawit itu membiayai. Jual. Apa urusanku dengan harta jemaat? Ada, karena Anda anak rohani di sini. Kalau jemaat orang lain akan kemudian mulai. Mungkin Bapak ini memang sampai 3 kali saya bilang,
SUD itu diurusi bapak dari tahun, nggak mungkin begitu dikira. Kalau nggak kian kan jadi masalah itu. Jatuh dia patah kakinya dari opname itu, opname gini kan habis semua. Jadi nggak gereja dari 3 bulan karena opname ya. Saya bilang ini, panggil notaris, notariskan itu semua hartamu. Dan ada masalah nanti kalau kau mati, kalau kau hidup masih bisa kau tangkis. Kau mati kau bilang. Kalau nggak dijual nanti yang saat itu hilang kudanya. Ternyata sekarang tanah itu udah hilang, bermasalah. Saya nggak tahu awalnya. Saya tak kenapa saya harus bilang begitu. Haleluya. Sampai-sampai saya bilang kayak Pak Mengkat Manupali, pindah Jakarta, cari rumah di Rantau. Udah aku bilang aja, mau dilakukan atau dilakukan terserah. Kadang-kadang nggak mesti ada ayat firman Tuhan Pak Munung kali itu. Beginilah ayatnya supaya kau pindah ke sini. Ini ayatnya, nggak mesti gitu-gituan. Haleluya. Dilatih. Haleluya. Di dalam rumah rohani ada memang teguran. Tapi untuk apa teguran itu? Maunya, apalagi kalau ibu kan itu yang lebih kencang nih. Kalau aku agak sedikit perasaan kan. Kalau ibu kadang-kadang tanpa perasaan ya, tidak terus. Tapi kulihat tujuannya bagus juga ya, nggak apa-apa lah. Kan gitu. Kadang-kadang memang perasaan itu perlu diabaikan seperti kebenaran. Kadang-kadang ya, nggak terus. Pengertian teguran itu berarti peringatan. Diingatkan dari setiap tindakan dan cara bicara yang salah ke arah yang benar. Itu sebenarnya tujuan. Makanya harus tahu. Misalnya boleh tanya ini, kenapa kau tegur aku? Dia tegur aku. Apa? Kok ditegur? Tanya. Enggak suka aja aku menegur ya, nggak boleh juga. Harus tahu pengertiannya, kasih pengertian. Ada adikku, makanya kalau kita mengajar anak kita, saudara semua kenapa dilakukan? Kalau dia tanya atau jelaskan sama dia biar dia tahu. Saya pernah ada adik saya, wah preman luar biasa dia. Ya, mukanya pun sudah kayak si Tuan Takur di India sana. Wow, takut orang sama dia semua. Dan aku lihat ini orang udah ganggu keluarga juga ini, aku panggil dia, aku bawa ke satu kamar. Memang enggak di depan orang tua. Kalau di depan orang tua nanti pasti dibela nih aku. Mari dulu ada yang penting aku bilang, aku tutup, beli merah dia, merah muka sampai maaf sakit emosinya sedikit aku lihat kelakuannya sampai memang agak berdarah. Lawanlah aku bilang. Tapi kan kau preman, sama-sama besar kan kita. Coba lawan dulu. Gak mau dia melawan. Tahu kau kenapa? Aku tahu. Ya kau lah bang, makanya nggak aku lawan. Lalu aku kasih tahu sama sebenarnya. Iya, makanya bang nggak aku lawan. Jadi kalau ada orang melawan teguran, nggak ngerti dia apa tujuannya itu, ini memang nggak nalar itu lah. Jadi ada tujuan. Haleluya. Ya, jangan hanya karena emosi. Kenapa kau libasi anakmu? Emosi aku libasi. Ya itu aja. Bertujuan agar mengerti dan tahu apakah yang kita kerjakan benar atau salah, itu tujuan. Amin. Teguran itu berarti perubahan hidup sehari-hari supaya terjadi. Lahir kembali dengan karakter baru seperti karakter Yesus. Itu tujuan dampaknya nanti. Teguran hanya diberikan kepada anak. Kalau anak orang lain paling bisa bilang, jangan lempar-lempar, karena orang nanti nggak mau dia biarin aja. Tapi kalau anak kita sekali, 2 kali, 3 kali kita share dia ke rumah, ya kan? Menyukai teguran mendatangkan hikmah. Makanya nggak suka teguran, nggak berhikmah dia nanti. Benci teguran adalah kebodohan.
Kita lihat ayatnya. Karena Tuhan menghajar orang yang Tuhan, orang tua, bapak rohani mengajar anak dikasihnya. Jadi kalau dibiarkan berarti nggak dikasihi lagi. Jadi kalau dia bilang biar aja suka-sukanya situ, udahlah, nggak ada lagi. Jadi anggap lagi. Tapi kalau dikasihi, bandel dia memang dihajar. Tuhan pun melakukannya. Dan ia menyesal orang yang diakuinya, masih diakui dia sebagai anak. Jadi kalau saudara nggak dibilangi lagi pada udah salah, hati-hati saudara. Udah nggak dianggap lagi. Pak, kata jemaat, siang itu begini-begini, biarin aja lah itu. Udah nggak dianggap lagi. Artinya nggak ada lagi yang membela kau di dalam rumah rohani secara rohani, dan itu bahaya. Siapa yang mencintai didikan, mencintai pengetahuan, karena cinta didikan supaya kau berpengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah ngeri kali. Waktu siapa itu profesor, dibilangnya profesor pada S1 nya siapa? Dungu katanya. Ini yang betul-betul dungu ini. Kalau dia nggak mencintai didikan dan dia benci teguran, dungu itu super bodoh ya. Ada orang bodoh diajari bisa jadi pandai. Kalau dungu ini diajari nggak bisa pandai lagi. Iya kan? Jangan mau jadi dungu lah, ngeri. SP. Tongkat dan teguran mendatangkan, ternyata hikmat itu datang dari tongkat teguran, nggak datang sendiri. Hikmat itu saudaraku melebihi pengetahuan, ya melebihi IQ. Dan hikmat itu datang dari Tuhan. Ketika kita di rumah rohani, ketika kita di rumah rohani, kita dididik, akan ditegur, maka Tuhan memberi kepada kita hasilnya kalau mengenai hikmat. Hikmat itu kemampuan yang Tuhan beri kepada kita untuk menyelesaikan masalah dengan tepat akurat. Salomo diberi hikmat, makanya semua masalah selesai dibikin. Kita banyak kali masalah karena kita kurang hikmat. Maka ketika dia bilang tambahkanlah hikmat Tuhan, maka disuruhnya orang membawa tongkat mendidikmu dan menegurmu. Baru kalau kau selesai dengan itu, maka kau mendapat hikmat. Banyak masalah selesai. Makanya kan orang tua kan selalu menyesal sekarang. Kalau aku maulah dulu mengikuti kata orang tua aku, jadi gini aku katakan. Nah terlambat kan? Karena dia nggak suka tongkat teguran dulu. Tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya, mempermalukan Tuhan, bukan memuliakan Tuhan ya. Dengar, semuanya pakai pikir. Hai Yehuda, penduduk Yerusalem, diberi kemuliaan YRC, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan dengar. Itu tujuan. Haleluya. Artinya gini, kalau si orang tua yang pandai, yang baik, mendidik anak-anaknya dan anak-anaknya mau, pasti dia menjadi orang tua anak-anak yang baik dan berhasil. Iya kan? Kalau saya sebagai pemimpin Bapak rohani diselamatkan Tuhan, maka nggak mungkin kamu nggak diselamatkan Tuhan kalau mau mendengar. Kalau saya mencapai satu tujuan atau satu level rohani dan kamu mau, kamu juga sama, karena anak itu mempresentasikan ayahnya. Haleluya. Kita harus mempresentasikan Yesus.
yang terutama dalam karakter. Jadi kita bisa. Karena kalau secara rohani tidak dibatasi oleh latar belakang uang, ekonomi, dan enggak. Daud terbukti bisa jadi raja. Yusuf terbukti bisa menjadi Perdana Menteri. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego keturunan budak bisa menjadi Perdana Menteri dan Menteri Koordinator. Tidak dibatasi. Karena ada Tuhan yang melakukan hal yang mustahil, dan bagi orang percaya semuanya mungkin. Haleluya. Jadi kan saya kan sedang mengajak kamu, ayo ke sini. Ketika saya mengalami, kamu juga mengalami. Haleluya. Haleluya. Orang tua juga begitu. Kalau orang tuanya orang yang sukses, orang yang kaya, yang pintar, kalau anak-anaknya mau mengikuti orang tuanya melalui didikan, teguran, pasti anaknya seperti itu, bahkan bisa lebih dari seperti itu. Amin. Dan secara rohani kita bisa. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Jangan dibatasi. Jadi ketika kamu melihat pencapaian kami, pencapaian saya, artinya kamu bisa ada di posisi tujuan. Karena Tuhan sedang bergerak melalui pemimpin. Ikutin aja. Nah, kalau saya mengalami misalnya kuasa kesembuhan, kamu mengikutinya, kamu juga mengalami kuasa kesembuhan. Ya kan? Bisa ditangkap? Karena untuk menghasilkan buah kan ada prosesnya. Untuk saya ada seperti ini, keluarga kami ada seperti ini, pelayanan GPD Pemulihan ada seperti ini, kan gak kebetulan, ada proses. Dan itulah yang kami beritakan. Kalau kamu menangkap, mengikuti sebagai anak, kamu akan mengalami hal yang sama. Karena ada intervensi Tuhan di dalamnya. Jadi tidak kebetulan saudara sehat semua. Tidak kebetulan. Tidak kebetulan seluruh jemaat GPD Pemulihan 8 gereja tidak ada satu pun kena corona. Tidak kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Walaupun kadang-kadang prosesnya kita tidak mengerti. Semuanya ada sebabnya. Amin. Apalagi kalau kita sampai dibangun di rumah rohani, jadi Sion di atas gunung-gunung kota Tuhan. Makanya saya lihat ke depan, anak-anak kita akan perkasa di tahun ini. Bagaimana caranya di rumah rohani nanti Tuhan ajari. Mungkin uang nggak cukup. Kayak kami nggak cukup uang kami sudah menyekolahkan anak-anak ini. Tapi ada aja mungkin. Bukan aku, tapi Tuhan. Maka kita ada tertanam di rumah Tuhan. Amin. Semua kemustahilan yang terjadi. Makanya jangan halang-halangi anakmu. Hanya kasih tahu lah keadaan supaya anak itu juga tahu diri. Jangan bilang, Mak, Pak, aku mau kuliah ke Amerika. Beres, ada uang. Jangan terus bilang, gak penting rumah ini kujual. So kali. Kasih tahu aja gaji bapak sekian, saya percaya kau akan ditolong Tuhan. Berdoa, saya akan doa. Bapak akan lakukan semampunya. Mantap. Ajari aja dia gitu. Jangan meskipun banyak uang. Oke, beres. Masih ada uang masih ada sawit kita 10 hektar. Aman lah itu. Tiba-tiba tak berbuah sawit mau kemana? Tapi orang berharap mengandalkan Tuhan diberkati. Amin. Selalu kasih tahu keadaannya dan jangan terlalu mengandalkan kita mengandalkan Tuhan. Saya percaya Tuhan mampu melakukannya. Dan dengarkan arahan itu di rumah rohani. Tertanamlah di bait Tuhan. Jadilah seperti apa yang Tuhan mau. Terutama karaktermu akan muncul. Kalau karaktermu sudah muncul, hikmat dikasih Tuhan udah jauh kita di atas segala bangsa. Enggak jatuh bangun. Jadi kita ada masalah jatuh. Kesalahan ini jatuh. Orang yang jatuh kayak mana ya? Kayak yoyo. Kalau belajar fisika berapa jarak tempuh? 0 orang jatuh bang. Maju.
Maju sampai capek kan kita maju mundur. Dari situ segala. Alkitab bilang kalau kita dengar baik-baik, lakukan, kau akan tetap naik, tidak turun. Ada kemajuan walaupun pelan-pelan lumayan daripada sama sekali tidak ada. Selamat berjuang. Haleluya. Thank you. See you and the God. Saya lihat engkau di satu level yang terbaik nanti ke depan. Amin.